Halo semuanya, welcome back to my channel. Buat kamu yang belum bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan dengan berita update dari channel ini. Kali ini aku akan rekomendasikan ke kalian 5 drama Thailand tentang perjodohan yang wajib kalian tonton. Sapai Import. Lisa adalah gadis kaya dan manja yang lulus dari Inggris. Namun ketika dia kembali ke Thailand, dia mengetahui bahwa orang tuanya berhutang. Jadi tanpa pilihan dia harus mencari pekerjaan untuk membayar hutang orang tuanya. Don adalah cucu dari pemilik pertanian yang sangat terkenal di daerahnya. Ketika kakek Don meninggal, dia berjanji bahwa Don akan menjadi penerus pertanian berikutnya, tetapi dengan satu syarat, yaitu Don harus menikah dan mempunyai anak dalam 1 tahun untuk menjadi penerus pertanian, atau pertanian itu akan diberikan ke saudara sepupunya yaitu Pete. Gaya hidup keduanya sama sekali berbeda loh, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan takdir. Suatu ketika Lisa ini mabuk dan tidak sengaja bertemu dengan Don. Kemudian Lisa mencari Don dan menuduhnya telah melakukan sesuatu yang buruk padanya. Ibu Don pun akhirnya mengetahui hal tersebut dan memaksa Don dan Lisa untuk menikah. Karena ternyata ibunya Don ini mengenal Lisa saat berada di luar negeri. Pada awalnya keduanya menolak pernikahan, tetapi ketika ibu Don mengatakan bahwa dirinya akan segera meninggal, Lisa menerima sebagai tanda terima kasih karena ibu Don telah membantunya membayar hutang. Keduanya memang tidak saling mencintai, dan mereka sepakat untuk membuat perjanjian jika mereka hanya berpura-pura menikah selama 6 bulan. Kalian pasti penasaran kan apakah benih-benih cinta akan tumbuh di antara keduanya? Drama My Husband in Law. Kalian pasti udah gak asing kan dengan drama yang satu ini. Drama ini menceritakan tentang Tian yang diperankan oleh Mark Prince Suparat yang dipaksa menikah dengan saudara angkatnya yang bernama Moy. Moy adalah putri temannya ibunya Tian yang sudah meninggal saat Moy masih muda. Sehingga ibunya Tian mengadopsi Moy. Karena mereka tinggal serumah dalam waktu yang lama, Tian merasa tidak tertarik dong dengan Moy. Keduanya pun tidak setuju dengan keputusan ibunya Tian untuk menikah. Selain itu, Tian menginginkan wanita yang sempurna sebagai istrinya. Tetapi Moy tidak pernah sempurna di matanya Tian. Namun, seiring berjalannya waktu, Tian justru menemukan dirinya diam-diam telah mulai menyukai Moy. Buat yang belum menonton, kalian wajib nonton drama ini, karena dramanya seru banget. Tian dan Moy dipaksa menikah karena Tian ketahuan selingkuh sama istri orang lain. Suami perempuan tersebut berencana untuk membunuh si Tian. Makanya untuk melindungi Tian, ibunya memaksanya untuk menikah dengan Moy. Tian pun mengatakan pada Moy untuk membuat perjanjian. Jika situasi sudah membaik dan orang yang berniat membunuh Tian sudah ditangkap, maka mereka berdua harus bercerai. Kalian pasti penasaran kan gimana kelanjutan drama ini? Apakah keduanya benar-benar bercerai atau justru kembali hidup bahagia bersama? Drama Talai Prae. Drama ini menceritakan seorang gadis yang cantik dan rendah hati bernama Taet. Setelah menyelesaikan studinya, ia menerima lamaran pernikahan dari seorang pemuda kaya karena kedua ibu mereka berteman baik. Kunja merupakan seorang pria tampan dan kaya. Selain itu, dia memiliki banyak wanita di sekelilingnya. Taet akhirnya menikah dengan seorang pria yang baru dikenalnya beberapa bulan. Namun setelah menikah terlihat jelas bahwa perilaku calon suaminya yaitu Kunja sangat buruk. Keraguan yang merayap dengan cepat dihilangkan dan pernikahan itu pun terjadi. Hanya setelah pernikahan dia menyadari bahwa tidak ada yang berubah dari suaminya. Jadi Kunja menikah dengan Taet hanya menjadikannya sebagai topeng. Karena Kunja ini memiliki kebiasaan buruk yaitu suka main sama banyak perempuan. Bahkan istri orang pun diembatnya. Seiring berjalannya waktu, Kunja dan Taet mulai mencintai satu sama lain. Namun kebiasaan buruk Kunja tidak pernah hilang. Jika dia sedang kesal, dia akan mencari wanita lain untuk menemaninya. Sampai akhirnya Taet menyadari jika selama ini suaminya telah banyak berbohong padanya. Dan akhirnya Taet meminta cerai dengan Kunja. Akankah keduanya bisa kembali bersama atau hidup bahagia dengan orang lain? Drama Princess Hour. Drama ini berjumlah 20 episode. Merupakan remake dari drama Korea berjudul Princess Hour. Drama ini diawali dengan kondisi raja yang didiagnosis sakit parah. Jadi ia harus menyerahkan tahtanya kepada putra mahkota yang bernama In.
Pada masa pemerintahan kerajaan, diputuskan untuk melaksanakan pernikahan kerajaan besar putra Mahkotain dengan seorang gadis cantik bernama Kaning. Mereka berdua belajar di sekolah yang sama, namun tidak kenal satu sama lain. Putra mahkota ini berjanji harus rendah hati karena nenek moyangnya memiliki hubungan dengan royalty. Kakek Kaning merupakan sahabat baik dari raja sebelumnya, yaitu kakek In. Mereka membuat janji jika kelak mereka akan menikahkan keturunan mereka. Hal inilah yang membuat keluarga kerajaan mencari keluarga Kaning untuk menepati janji raja sebelumnya. Jadi ceritanya putra mahkota ini sudah memiliki seorang pacar. Namun karena pacarnya menolak untuk diajak menikah, putra mahkota menyetujui perjodohan tersebut. Awalnya Kaning yang mengetahui tentang perjodohan tersebut tidak setuju. Namun karena kondisi keluarganya yang terlilit hutang, memaksanya untuk menerima perjodohan tersebut. Kalian pasti penasaran kan? Akankah benih-benih cinta tumbuh di antara keduanya? Drama You're My Destiny. Sayang banget nih kalau kalian melewatkan drama yang satu ini. Drama ini mirip banget drama Korea yang berjudul Bad to Love You. Drama ini menceritakan tentang kisah cinta antara dua orang yang tidak saling kenal, namun karena insiden yang tidak terduga, keduanya terpaksa harus hidup bersama. Paut merupakan seorang pimpinan perusahaan besar. Karena banyak orang yang menginginkan posisinya, sang nenek menyuruhnya untuk segera menikah dan memiliki anak. Sedangkan Wanida adalah sekretaris di sebuah firma hukum yang ternyata nih satu perusahaan dengan Paut. Mereka berdua pergi pada pelayaran yang sama tetapi dengan tujuan yang berbeda. Paut berencana melamar kekasihnya yaitu Kay yang merupakan seorang penari balet. Sedangkan Wanida ingin berlibur bersama kekasihnya yang satu tempat kerja dengannya. Suatu ketika, Wanida minum obat flu yang membuatnya mengantuk dan tidak sengaja nih masuk ke kamar hotel milik Paut. Nah, jadi ceritanya si Paut ini tidak menyadari jika minuman yang dia minum ternyata mengandung obat bius. Saat Paut kembali ke kamarnya, ia mengira wanita yang berada di tempat tidurnya adalah kasihnya yaitu Kay. Karena dalam pengaruh obat, mereka pun akhirnya menghabiskan waktu bersama semalaman. Sebenarnya Paut ini baik banget loh. Jadi waktu Wanida balik ke kamarnya, dia melihat pacarnya ternyata tidur dengan wanita lain. Dia tidak menyangka jika pacarnya tersebut hanya mempermainkan dirinya. Paut pun menolong Wanida dan memberikan pelajaran pada mantan pacarnya tersebut dengan cara bermain judi. Karena kalah, mantan pacarnya Wanida berlutut meminta maaf pada Wanida. 2 bulan kemudian, Wanida mengetahui jika dirinya sedang hamil. Ibunya yang mengetahui hal tersebut marah dan mencari tahu siapa yang menghamili anaknya. Paut akhirnya mengetahui jika Wanida hamil anaknya dan neneknya pun mengetahui hal tersebut memaksa mereka berdua untuk menikah. Awalnya Paut tidak setuju karena dia memiliki seorang pacar. Setelah melangsungkan pernikahan, Paut dan Wanida membuat perjanjian perceraian. Hak asuh anak akan menjadi milik Paut dan Wanida akan menerima sejumlah uang yang cukup besar. Keduanya pun menyetujui perjanjian tersebut. Kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutan drama ini? Apakah keduanya saling mencintai atau justru bercerai sesuai dengan yang mereka inginkan? Buat kamu yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan berikan kritik dan saran kalian supaya channel ini terus berkembang ya. Terima kasih, bye-bye.